Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Nijar Sari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab 4, yang mana pada hari ini kita akan membahas materi tentang adaptasi dan seleksi alam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa dapat menjelaskan macam-macam adaptasi. 2. Siswa dapat menjelaskan seleksi alam. Yang pertama, kita akan mempelajari adaptasi. Makhluk hidup memerlukan lingkungan yang sesuai agar dapat bertahan hidup dengan baik. Namun, lingkungan tidak selamanya tetap, tetapi selalu berubah-ubah setiap waktu. Jadi, kemampuan untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan luar organisme agar terus hidup disebut dengan adaptasi. Makhluk hidup yang mampu melakukan adaptasi disebut dengan makhluk hidup yang adaptif. Semakin besar kemampuan adaptasi suatu makhluk hidup, semakin besar pula peluang kelangsungan makhluk hidup tersebut. Berdasarkan cara-cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat hidupnya, adaptasi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama kita akan membahas adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Adaptasi morfologi pada manusia, misalnya warna kulit pada manusia dan susunan gigi pada manusia. Kemudian, adaptasi morfologi pada hewan ada bentuk kaki, bentuk paruh, dan tipe mulut. Bentuk kaki unggas bermacam-macam sesuai tempat hidupnya. Misalnya, kaki itik mempunyai selaput untuk membantu pada waktu berenang. Kaki elang pendek, kuat, dan tajam untuk mencengkram mangsanya. Kaki burung pelatuk mempunyai 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang yang berfungsi untuk memanjat pohon. Dan kaki burung kutilang panjang dan melengkung yang fungsinya untuk bertengger. Selanjutnya, bentuk paruh unggas bermacam-macam sesuai jenis makanan dan cara makanannya. Misalnya, itik berparuh lebar dan pendek yang berfungsi untuk menangkap makanan yang licin seperti ikan dan katak. Paruh burung elang agak panjang dan runcing, fungsinya untuk merobek mangsanya. Kemudian paruh burung nuri dan kakak tua bentuknya kecil, runcing dan melengkung, berfungsi untuk memakan biji-bijian. Dan paruh burung kolibri bentuknya panjang, kecil, dan runcing, berfungsi untuk menghisap madu. Kemudian, tipe mulut serangga bermacam-macam sesuai dengan makanannya. Ada 4 tipe mulut serangga, yaitu tipe pengisap, misalnya pada kupu-kupu, tipe mulut pengisap dan penjilat, misalnya pada lalat dan lebah, tipe mulut pengisap dan penusuk, misalnya pada nyamuk, dan tipe mulut penggigit dan pengunyah, misalnya pada jangkrik, belalang, dan lipas. Itulah adaptasi morfologi pada hewan yang berbeda-beda baik bentuk kaki, bentuk paruh, dan tipe mulutnya. Kita lanjutkan adaptasi morfologi pada tumbuhan. 1. Tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit seperti teratai mempunyai daun lebar dan tipis.
Banyak terdapat stomata di permukaan atas yang fungsinya untuk mempermudah penguapan, batang berongga, dan akar bercabang-cabang pendek. Yang kedua, tumbuhan yang hidup di tempat lembab atau hygrofit, contohnya keladi, mempunyai daun lebar dan tipis, serta mempunyai stomata yang berfungsi untuk mempermudah penguapan. Dan yang ketiga, tumbuhan yang hidup di air kering atau xerophyt, contohnya kaktus mempunyai daun kecil, stomata sedikit berfungsi untuk menghambat penguapan, batang tebal untuk menyimpan cadangan air, dan akar panjang untuk mendapatkan air. Jadi anak-anak, adaptasi morfologi pada manusia, morfologi pada hewan, dan morfologi pada tumbuhan adalah berbeda-beda. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh supaya bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh sehingga sulit untuk diamati. Yang A, adaptasi fisiologi pada manusia. Contohnya, jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tinggal di pantai atau dataran rendah. Hal ini terjadi karena semakin tinggi letak suatu daerah, kadar oksigen semakin berkurang. Kemudian, ukuran jantung para atlet rata-rata lebih besar daripada ukuran jantung orang kebanyakan. Dan pada saat udara dingin, orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin atau air seni. Selanjutnya, adaptasi fisiologi pada hewan. Contohnya, hewan herbivora dapat mencerna makanan yang berupa rumput atau daun yang banyak mengandung serat atau selulosa dengan bantuan enzim selulase. Kemudian, ikan air laut menghasilkan urin yang lebih pekat dibandingkan dengan ikan air tawar. Hewan unta yang punya kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan tidak minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Anjing laut memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah dingin. Ketajaman indera penglihatan burung hantu di malam hari, dan ketajaman indera penciuman anjing. Dan ada juga adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Contohnya, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga mempunyai bunga yang berbau khas. Kemudian, pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daun mudanya. Dan semak azalea di Jepang menghasilkan bahan kimia beracun sehingga rusa tidak memakan daunnya. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contoh tingkah laku pada hewan. 1. Mimikri, yaitu teknik manipulasi warna kulit pada binatang. Misalnya, bunglon yang dapat berubah-ubah sesuai warna benda di sekitarnya agar dapat mengelabui binatang predator atau pemangsa, sehingga sulit mendeteksi keberadaan bunglon untuk dimangsa. Yang kedua, hibernasi, yaitu teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur menonaktifkan dirinya atau dorman. Ini berlangsung berbulan-bulan seperti pada beruang di musim dingin, contohnya ular, ikan, beruang, dan kura-kura. Yang ketiga, autotomi, yaitu teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuh. Contoh yaitu pada cicak yang memutuskan ekornya jika merasa terancam. Yang keempat, estipasi, yaitu menonaktifkan diri atau dorman pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Jadi, bedanya dengan hibernasi adalah estipasi dilakukan pada musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Contohnya, cumi-cumi mengeluarkan tinta atau cairan hitam ketika ada bahaya yang mengancamnya. Dan kerbau suka berkubang atau mandi lumpur untuk mengurangi pengaruh panas pada tubuhnya, dan juga untuk membuat agar kulitnya yang tebal menjadi lunak. Yang kedua, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan.
Contoh, pada saat lingkungan dalam keadaan kering, tumbuhan yang termasuk jahe-jahean akan mematikan sebagian tubuhnya yang tumbuh di permukaan tanah. Dan pada musim kemarau, tumbuhan tropofit, misalnya pohon jati dan randu, menggugurkan daunnya. Sedangkan adaptasi tingkah laku pada manusia adalah contohnya membangun rumah panggung di hutan. Nah anak-anak, itulah penjelasan tentang macam-macam adaptasi yang ada 3, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Bagaimana anak-anak dapat memahami ketiga adaptasi tersebut? Baiklah, kita lanjutkan seleksi alam. Dalam kehidupan sehari-hari, seleksi berarti pemilihan dan alam berarti segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup. Nah, jadi seleksi alam adalah pemilihan makhluk hidup yang dapat hidup terus dan tidak dapat hidup terus yang dilakukan oleh lingkungan sekitar dan terjadilah secara ilmiah. Jadi, dapat diartikan sebagai musnahnya beberapa makhluk hidup karena tidak dapat menyesuaikan diri. Kemudian, seleksi alam ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Suhu lingkungan. Di daerah dingin dijumpai hewan-hewan mamalia yang berbulu tebal, sedangkan di daerah tropis hewan mamalianya berbulu tipis. Maka yang menjadi faktor adalah penyeleksi, yaitu suhu lingkungan, karena hewan mamalia yang berbulu tipis umumnya tidak bisa menyesuaikan diri pada lingkungan yang bersuhu sangat rendah, sehingga hewan tersebut akan tereliminasi dan punah. Kemudian, pernahkah kamu mendengar tentang beruang kutub? Apa yang kamu ketahui tentang beruang kutub? Ya, beruang kutub berbulu tebal untuk membuatnya tetap hangat. Selain bulunya, beruang kutub juga mempunyai lapisan lemak yang digunakan untuk menghangatkan tubuhnya. Makanan sebagai faktor penyeleksi jika terjadi perebutan makanan. Jadi, makhluk hidup yang kuat dan mempertahankan makanannya akan dapat berlangsung hidup. Sebaliknya, hewan yang lemah dan tidak mampu bersaing dalam perebutan makanan akan tereliminasi dan punah. Kemudian, faktor yang ketiga adalah cahaya matahari. Faktor matahari berhubungan dengan penyeleksian tumbuhan tingkat tinggi yang berklorofil karena tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk pembentukan makanan. Itulah penjelasan materi tentang adaptasi dan seleksi alam. Maka kesimpulan materi kita adalah adaptasi adalah kemampuan untuk menanggapi adanya perubahan lingkungan luar organisme agar terus hidup. Dan adaptasi dibagi menjadi 3. 1. Adaptasi morfologi, 2. Adaptasi fisiologi, dan 3. Adaptasi tingkah laku. Sedangkan seleksi alam adalah pemilihan makhluk hidup yang dapat hidup terus dan tidak dapat hidup terus yang dilakukan oleh lingkungan sekitar dan terjadi secara alamiah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya manfaat bagi kita semua dan anak-anak dapat memahami materi yang Ibu jelaskan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.